Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, Selamat malam, Kak. selamat malam saudaraku. Tolong buka kamera Muhammad Indra Yahya. Maaf, Kak, belum bisa, Kak. Kenapa? Ini sekarang aku lagi di luar, jadi belum ini. Boleh Ya, nanya, silakan Kak? satu aja pertanyaannya. Oh ya, apa Yesus itu beneran Tuhan? Ya, memang benar terbukti dari perbuatan dan karya-karyanya. Kalau yang mengaku-ngaku Tuhan banyak, tapi dia tidak terbukti dia Tuhan. Gini, Kak, apa Yesus itu pencipta? Oh, jelas. Oh, dia yang menciptakan alam semesta, bukan bapaknya ya? Tuhan Yesus yang menciptakan. Tuhan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Di mana Yesus bilang aku adalah bapak itu sendiri? Kamu tahu nggak kenapa orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat menyalibkan Tuhan Yesus? Enggak, aku enggak tanya ke mereka, Kak. Aku tanya Ya, ke ini kan Kristen. dari pertanyaan saya ini menjawab pertanyaanmu, saudaraku. Kamu tahu alasannya kenapa orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat menyalibkan Tuhan Yesus? Karena dia mengaku dia adalah Bapa itu sendiri. Di mana ayatnya saya tunjukkan. Kalau Tuhan Yesus mengaku dia hanya nabi, utusan gak akan disalib, saudaraku. Di Markus 14 ayat 60 sampai 64. Oh ya, Imam aku catat kepala, ya silakan catat. Markus 14 ayat 60 sampai 64. Di sini imam kepala bertanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Apa jawab Tuhan Yesus? Akulah dia. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Kak. Maaf Kak. Bukannya Yesus yang bilang aku anak manusia di dalam situ tadi, yang baru-baru dibaca, Kak? Makanya dengar. Iya, aku dengar, Kak. Iya, saya jelasin. Oh iya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Kamu tahu apa respon imam kepala itu? Di ayat 63. Maka imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kenapa imam besar itu mengoyakkan pakaiannya? Tuhan Yesus berkata, akulah dia, anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Kenapa imam besar itu mengoyak jubahnya? Akulah dia, anak manusia. Cocok, sudah. Iya, kenapa imam besar itu mengoyakkan jubahnya ketika Tuhan menyatakan, akulah dia, dan engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Kenapa imam besar itu mengoyak pakaiannya? Kalau bagimu itu, perkataan Tuhan itu bukan Tuhan. Kamu harus tahu, iman orang Yahudi. Di kitab Tauratnya Musa yang datang di tengah-tengah awan-awan di langit itu adalah bapaknya orang Yahudi, Yahweh Elohim. Ayatnya di mana? Saya bacakan. Di Keluaran 34. Makanya imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Keluaran 34 ayat 5, yang datang di tengah awan adalah Yod-Heh-Vaveh. Sebab Yod-Heh-Vaveh itulah bapaknya orang Israel. Tuhan Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Keluaran 34 ayat 5. Turunlah Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya, turunlah Yod-Heh-Vaveh dalam awan. Lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Itulah kenapa imam besar mengoyakkan pakaiannya, karena Tuhan Yesus telah menyatakan dirinya yang turun dalam awan itu adalah Yod-Heh-Vaveh, bapaknya orang Israel. Makanya imam besar mengoyakkan pakaiannya sehingga Tuhan Yesus disalib. Gitu, bro. Ya. Disalibnya itu mati, Kak.
Nah, kamu jangan ganti topik dulu. Udah paham nggak sampai di sini? Iya, udah. Good, Kalau itu bagus. memang keyakinan, Bentar dulu. Tepuk tangan dulu buat Muhammad. Udah paham dia. kalau itu memang keyakinan kakak ya. Bukan masalah keyakinan atau tidak. Ketika kamu bertanya, saya menjelaskan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara mengerti ya, saya apresiasi, good. Oke, sudah cukup satu pertanyaan. Waktu di sana. Kalau mau 2 pertanyaan, open kamera. Oh, oke. Tapi aku nggak pakai baju kak, nggak apa-apa ya? Ya mukamu yang disorot, jangan badanmu. Gitu kak. Ya silakan saudaraku. Nah, gini apa sih namanya? Yesus waktu disalib mati ya kak ya? Ya, dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Bukannya upah dari dosa itu adalah maut kak? Betul, upah dosa ialah maut, Roma 6 ayat 23. Ini saya bacakan dulu ya. Karena kamu tadi mengutip firman Tuhan, upah dosa ialah maut. Kita harus baca satu ayat itu saudaraku ya, biar jelas. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu pertanyaanmu apa saudaraku? Silakan. Hidup yang kekal, bukannya mati tadi kak? Ya, Tuhan Yesus mati dan bangkit kan? Kalau nggak bangkit berarti bukan Tuhan dong. Tapi buktinya dia bangkit, berarti Tuhan ya? Siapa yang lihat dia bangkit kak? Siapa yang dia lihat bangkit? Murid-muridnya, para rasul, Bangkitnya itu malaikat. Bangkitnya itu langsung bangkit gitu kak? Oke, kita baca ya di Matius 28 ya. Matius 28, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi murid Tuhan Yesus, Maria Magdalena, Maria yang lain maksudnya adalah ibunya Tuhan Yesus ya, yang dalam kemanusiaannya ketika dia datang ke dunia karena dia memilih Bunda Maria. Jadi Maria itu Maria yang melahirkan Yesus Kristus ketika berkenosis ya. Nah, mereka datang ke kuburan itu. Ternyata setelah mereka sampai di kuburan itu, dilihatnya Tuhan Yesus tidak ada lagi terbaring di kuburan itu. Sudah bangkit. Ya, Matius 28 ayat 1 sampai 9. Lalu langsung saya baca aja ayat 6. Ia akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, malaikat berkata kepada Maria itu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Thank you Jopi ya. Lalu ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi Maria Magdalena, Bunda Maria, menyembah Tuhan Yesus ketika melihat Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian itu. Gitu loh bro, sudah paham? Ibunya yang nyembah ke anaknya gitu kak? Ya tadi yang saya bacakan ayatnya, Matius 28 ayat 9. Iya, maksudnya ibunya Yesus itu. Iya, Bunda Maria. Karena Bunda Maria kan wanita terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Bunda Maria kan mengandung bayi Yesus kan bukan karena Bunda Maria dihampiri laki-laki, tetapi Roh Kudus itu sendiri yang turun ke dalam tubuh yang Bunda Maria. Memerkosa Maria gitu. Loh, di mana di situ ada tindakan perkaos? Ya kan menghamili gitu. Tuhan Yesus itu kan maha kuasa, kan bisa hadir di tubuhnya Bunda Maria tanpa kenapa enggak dia hadir dari batu gitu? Tengah dulu. Lagi gitu. Apa? Kenapa dia enggak lahir dari batu misal lahir dari batu? Dari pohon beringin. Emang batu bisa melahirkan? Cuman aja ini udah aneh ini. Kok batu kau bilang melahirkan? Ini lucu kali semua mati ini. Sejak kapan batu melahirkan?
Aku Oh pernah alah. dengar gini kak. Aku pernah Tapi dengar gini kak. enggak, Bilang, bentar dulu, saya mau tanya sama kamu, sejak kapan batu bisa melahirkan? maksudnya Ini supaya udah jangan aneh ini Muhammad disalah Indra lagi Yahya gitu ini. kak. Batu itu nggak pernah melahirkan, tapi kalau orang mencium-cium batu banyak. Oh iya iya. Mm-mm. Kamu gimana sih? Aneh juga kamu ini. Masa kenapa nggak lahir dari batu? Sejak kapan batu melahirkan? Aku pernah dengar gini kak. Ah, Eh, siapa yang menyebut aku Tuhan, berjizat pakai namaku? Yesus sendiri kan yang bilang kak. bagaimana? Ayat apa lagi ya? Kalau nggak salah ayat Bingung kamu 15. ini, bingung. Makanya Muhammad Indra Yahya bisa tolong baca Alkitab itu supaya ketika kamu bertanya nggak bingung. Nah, kalau kamu bertanya paling tidak kamu mengerti apa yang kamu Aku udah baca, pertanyakan, nggak aku udah gini baca bingung kak. di mana ya? Hah, di mana? Aku udah baca kak, cuman aku lupa ayatnya di mana. Ah, jangan-jangan pertanyaan titipan dari polemikus. Enggak. Ya udah, kalau nggak pertanyaan titipan dari polemikus, apalah yuk pertanyaannya? Eh, itu kak yang tadi siapa yang menyebut aku Tuhan bermukjizat dengan namaku menyembuh apa sih yang gitu-gitu kak. Coba jelaskan ayat itu kak. Tapi Aku saya tahu itu ayat yang kamu tanyakan itu. Itu Matius coba 7, ayat oh iya 15 sampai 23 ya. coba bacakan kak. Iya. Oke, saya bacakan langsung Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir Apakah banyak... bentar stop. Apakah Rokokmu kehendak itulah, Bapa? nanti aja dulu kau merokok. Iya iya iya. Kayak nggak Apakah sabaran aja kamu ini. apakah kehendak Bapa sama dengan kehendak Yesus? Bentar. Apakah Tuhanku sama dengan kehendak Apa Yesus? bukan apakah kehendak Bapa sama dengan kehendak Yesus? Sama. Sama. Bapa Makanya Yesus. dengar. Dari Iya, nama aja mukanya beda, Kak. kata netizen, mukanya perlihatkan katanya. Ini nih. Oke, saya jawab secara singkat ya, Muhammad Indra Yahya. Di Matius 7 ayat 21, di situ Tuhan menyatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, apa kehendak Bapa yang di surga? Alkitab menjawabnya. Apa kehendak Bapa? Kita baca di Yohanes 6 ayat 40. Dengarkan baik-baik ya. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, di sini kehendak Bapa adalah yaitu bahwa setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Nah, melihat anak yang bagaimana, saudaraku? Kita cari lagi jawabannya di Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Barang siapa melihat anak sudah melihat Bapa. Jadi artinya, di sini apa? Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa itu adalah bahwa setiap orang yang melihat Tuhan Yesus sudah melihat Bapa. Makanya kamu nggak perlu lagi bertanya, di mana itu Bapa? Seperti Filipus. Ketika Filipus bertanya lagi, Yohanes 14 ayat 8.
Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Jawab Tuhan Yesus, ayat 9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, jadi orang yang tidak percaya bahwa melihat Yesus sudah melihat Bapa, itu memang gak akan masuk surga. Itu akan diusir. Karena sekarang ini banyak anak-anak durhaka, saudaraku. Dia mengaku Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Tapi gak percaya bahwa dia satu-satunya Tuhan, Allah dan Bapa. Di 2 Tesalonika 2:16. Jadi yang masuk surga itu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bersabda di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku, ya, anak-anakku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Makanya di Wahyu 21 ayat 7 itu, yang masuk surga itu anak-anak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memanggil kami anaknya, dan dia adalah Elohim kami, Allah kami. Tetapi banyak orang sekarang anak-anak durhaka. Mereka tidak mengenal siapa Bapanya. Makanya Tuhan Yesus nanti akan berkata kepada mereka, telah sekian abad kamu membaca Alkitab, kamu masih bertanya lagi, siapa Bapa? Barang siapa melihat Tuhan Yesus sudah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kau berkata Tuhan Yesus bukan Bapa? Sebab hanya ada dua Bapa. Bapa sumber segala kebenaran, yaitu Tuhan Yesus, Yohanes 8 ayat 24. Bapa segala dusta, yaitu iblis, Yohanes 8 ayat 44. Makanya hati-hati kalian saudaraku. Kalian memanggil Bapa, Bapa, tapi nggak tahu siapa namanya. Jangan-jangan itu kepada iblis yang Yohanes 8 ayat 44. Jadi harus jelas, nama Bapa kita jelas, Yeshua HaMasiah. Karena nama Bapa telah dinyatakan kepada semua orang di Yohanes 17 ayat 6 sampai 12. Oke, seperti itu Muhammad. Terima kasih saudaraku sudah bertanya. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu. Nanti Apa saudaraku? aku balik lagi ya Kak dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Iya, Karena boleh, masih boleh. banyak di dalam Bible itu yang menurutku masih kontradiksi sih Kak. Aku butuh penjelasan. Itu kan menurutmu saudaraku. Iya. Iya, saran saya nanti kamu baca kitab itu, apa yang tidak kamu pahami nanti kamu catat, lalu kamu tanya di sini, oke? Oke. Ya, terima kasih saudaraku Muhammad Indra. God bless you. Tepuk tangan buat Indra yang cakep dan manis. Thank you semuanya. Ya, sama-sama. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada beberapa pertanyaan tentang apakah Yesus itu benar-benar Tuhan, di mana Yesus bilang dia adalah Bapa. Untuk pertanyaan kedua ini Mihana menyebutkan dalil di Alkitab yaitu Markus 14 ayat 60-64. Kalau kita baca semua ayat itu tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Kalau menurut kita sebagai orang awam yang membacanya, tapi menurut Mihana yang sesuai iman Kristen dari Mihana bahwa itu menjelaskan bahwa Yesus adalah Bapa sendiri. Yang mana yang betul silahkan para penonton sendiri. Yang memberikan penilaian terkait hal ini ya, silahkan tulis tanggapannya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Keluaran 34:5 turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Roma pukul 6:23 sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Matius 28:9 tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Markus 14, lihat perikopnya di ayat 60-64. Matius 7, lihat perikopnya di ayat 15-23. Yohanes 14:7 sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku.
Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. 2 Tesalonika pukul 2:16 Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Yohanes 10, lihat perikopnya di ayat 27-28. Yohanes pukul 8:44 Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.